semua, kembali lagi di Obrolan Mahasiswa. Masih bersama saya Sinta Oktaviani sebagai host pada sore hari ini. Dan kali ini narasumber kita Wapres Universitas Pendidikan Bukit Tinggi tahun 2024-2025, yaitu Natasha atau sering kita panggil Acha. Oke, hai semua. Oke nih Acha, apa kabar nih Acha? Udah lama nih gak ketemu kan gara-gara liburan lebaran kemarin nih. Oke, alhamdulillah untuk saat sekarang kabar baik ya, Sinta ya. Liburannya gimana Acha? Asik nggak? Seru nggak? Oke, untuk terkait liburan, yang namanya liburan itu pasti asik ya. Nah, apalagi dengan melihat kita sekarang udah mau semester akhir, itu kalau dapat liburan itu pasti kayak bener-bener dimanfaatin banget gitu. Quality time sama keluarga, sama teman-teman juga gitu. Pokoknya asik deh. Asik banget kayaknya ya, namanya dari wajahnya kayak asik banget. Nah, menurut Acha liburannya tuh kurang atau udah cukup gitu? Kalau menurut Acha sih kurang sih kayaknya. Ya kurang sih. Iya, bener. Mungkin juga karena kurang tuh ya gimana ya, juga tuntutan ya yang namanya kita kan? Mahasiswa ya harus ikut aturan kampus ya Mbak ya. Kok Mbak ya? Nggak apa-apa, lanjut ya? aja, santai. Nah, apa namanya, sekarang berarti udah sibuk kuliah lagi nih? Ya sekarang Aca udah sibuk kuliah lagi, apalagi formasi ya Sinta ya. Terus tambahannya lagi ini alhamdulillah Aca lagi nyusun skripsi juga gitu. Jadi benar-benar agak terforsir lah sedikit datangnya ya. Gitu. Oke. Sinta ini nih kayak ada rasa kagum sama Aca nih, karena kayak yang namanya jurusan farmasi pasti sulit ya kayaknya Aca. Tapi Sinta lihat Aca nih kayak aktivis banget gitu. Nah Sinta mau tanya nih, gimana sih awal Aca masuk kuliah nih, terus sekarang udah jadi aktivis yang sangat-sangat aktif gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya dari awal masuk kuliah sampai menjadi seorang aktivis sekarang. Oke, kita berbagi cerita dikit ya, Sinta ya. Jadi awalnya nih Aca menentukan pilihan Aca, akhirnya Aca berkuliah di Universitas Pendidikan Bukit Tinggi, jurusan farmasi. Dan awalnya Aca nih emang udah minat nih, dari awal Aca udah di farmasi. Aca emang udah minat di farmasi. Tapi enggak juga sih, sebelumnya ada jurusan lain yang tidak bisa Aca gapai gitu. Jadi ini datangnya udah pilihan kedua Aca. Dilanjutkan dengan Aca dari awal udah ada komitmen kalau Aca tuh emang benar-benar mau datangnya tuh nggak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu doang gitu. Oke, nice. Ya, jangan kuliah pulang itu enggak gitu. Jadi dari awal Aca dari semester 1 Aca udah mulai ikut-ikut ya, udah ikut-ikut seperti PKM dan Hima juga, lanjutkan ke BEM dan sampai saat akhirnya sekarang menjadi gitu. Wapres. Ya, seperti itulah. Nah, perjalanan aja sebelum menjadi Wapres mungkin bisa diceritain gitu kayak prosesnya gitu, bagaimana prosesnya gitu. Oke, mungkin untuk prosesnya emang dari awal tuh sebenarnya berat enggak Mbak? Kalau kita emang benar-benar tekunin dari awal, emang kita itu niat, itu yang namanya niat, gak ada yang terasa berat gitu. Walaupun kan nanti kita harus selingi dengan perkuliahan kita, organisasi dan sebagainya, itu datangnya tuh kita harus benar-benar bisa memanage. Ya betul. Ya gitu. Nah, Sinta juga mau nanya nih, kan Aca sekarang jadi Wapres nih. Nah, sebelum masuk kuliah nih, ada nggak sih kepikiran kayak besok Aca nih kuliah mau jadi ketua organisasi ini, terus atau menjadi ketua-ketua lah, contohnya sekarang kayak Wapres, ada nggak sih kepikiran atau kayak bayangan gitu, nah, gambaran? Oke, kalau dari dulu tuh ya Sinta ya, Aca ada kepikiran untuk misalnya untuk mau jadi seorang pemimpin gitu, entah itu, tapi Aca nggak tahu nih spesifiknya Aca mau jadi Wapres sekarang tuh Aca nggak tahu Aca bakal jadi Wapres gitu, tapi Aca ada kemauan dari dulu itu mau jadi seorang pemimpin, entah itu di organisasi atau bagaimana gitu. Dan akhirnya sekarang bisa ya alhamdulillah. Oke. Nah berarti Sinta mau tanya juga nih Aca, apa sih kayak rancangan ke depan Aca menjadi seorang Wapres nih, kayak rancangan untuk lebih memajukan kampus kita gitu. Nah Oke, gini nih Sinta, yang namanya kita udah milih, kita udah netapin nih kalau kita mau jadi seorang pemimpin, otomatis kita datangnya tuh udah ada nih apa rancang kita ke depan, itu kan udah pasti ada ya. Dan Aca sama rekan Aca tuh datangnya tuh emang udah bener-bener diskusikan semuanya, bagaimana apa yang akan kami jalanin ke depannya, apa yang membuat kampus kita nih terlihat dari kampus-kampus lain gitu, dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kami Aca nih sama Presmanya itu udah ada rancangan untuk bagaimana nanti kampus kita nih
lebih dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, lebih dari baik gitu kan. Iya, Gak baik benar. tapi lebih baik lagi gitu. Iya, kita udah baik gitu, tapi lebih baik lagi. Nah, Sinta juga apa nih, kayak mana ya, kampus kita ini kan kurang dikenal gitu nah sama orang-orang luar gitu. Nah, kayak mana sih cara Aca sebagai Wapres dan Presma itu kayak mana sih cara untuk agar kampus kita ini bisa dikenal nih sama banyak-banyak orang gitu nah, sama banyak-banyak universitas gitu nah di luar sana gitu. Ya, oke, benar sih yang Sinta yang Karena itu Sinta penting bilang gitu, gitu. ya. Kampus kita nih kan datangnya kita udah lama nih udah jadi universitas ya. Tapi orang-orang awam, orang-orang luar sana masih ngira kita masih stikes. Iya, betul. Ya, itu juga tuh apa kami PR bagi kami gitu. Gimana nanti kampus kita memang benar terlihat. Caranya yang pertama itu kami selalu aktif nih untuk keluar, seperti misalnya adakah konsolidasi, musyawarah nasional, musyawarah daerah gitu, dan langsung terjun ke masyarakatnya nanti gitu. Jadi kalau bisa nanti kampus kita nih orang-orang pada tahu kalau Universitas Fordekuk ini bukan sedikit lagi loh gitu. Universitas Fordekuk ini udah banyak loh jurusannya gitu. Jangan yang orang-orang tahu pasti hanya perawat, bidan, yang lain-lain. Jadi yang lain nggak terlihat gitu loh, Mbak. Bagus ya, Cak. Keren sih kalian, serius. Nah, Sinta mau tanya nih, spill sedikit aja kayak apa sih gimana ya, kayak proker yang dalam waktu dekat ini gitu nah. Mungkin ada yang udah jalan atau gimana gitu. Oke, ini sekalian juga ya, kita sekalian sharing ya sama teman-teman. Mana nanti ada teman-teman kampus lain yang lihat juga. Dalam jangka dekat ini Universitas Fordekuk bakal ada ngadain yang namanya Liga Voli Nusantara. Nah, yang mana ini nanti kita adakan nasional. Nah, dalam waktu dekat ini sekarang dari Kementerian Aca nih lagi mempersiapkan juga gitu. Jadi ya kalau seandainya nanti kampus-kampus lain lihat juga nih ya podcastnya, kami harap nanti ada nih join gitu. Jadi lebih terlihat lagi nih kampus kita. Kalau Universitas Fordekuk bakal ngadain Liga Voli Nusantara secepatnya dalam waktu dekat gitu, Mbak. Nih kode nih bagi untuk universitas lainnya. Nah, kan kalau untuk mahasiswa nih, kita nggak membahas mengenai organisasi, permasalahan mahasiswa di dalam kampus gitu kan. Pasti yang namanya mahasiswa juga kayak apa ya, kayak senang gitu dengan mengenai masalah politik. Nah, pasti Aca juga senang dong. Ya, benar. Nah, Sinta tuh pingin nanya nih sedikit. Sinta tuh kemarin ada baca nih berita mengenai kasus korupsi 271 triliun. Pasti Aca juga pernah dengar dong, pernah kan? Nah, itu pandangan Aca gimana sih Aca gitu nah? Untuk pandangan Aca sebagai mahasiswa tuh gimana gitu? Oke, untuk pandangan Aca ya sebenarnya itu sangat kita sayangkan ya, Sinta ya. Tetapi poin pertama nih yang harus kita pahami dulu, 271 triliun itu tidak hanya dalam bentuk dana ke kantong orangnya masing-masing. Itu seperti bentuk kerusakan lingkungan kita yang telah ditotalkan semuanya ya. Terkadang itu sih yang Aca lebih kayak orang-orang lagi bahas ini, tapi orang-orang tuh mikirnya kayak itu rumah aku, ini aku gitu. Iya, ada kayak iya gitu kan? ya. Padahal itu sebenarnya itu bukan dikantongin duit sebanyak itu loh gitu. Itu mungkin kita luruskan, mungkin Aca nggak tahu juga nih seluruhnya, mungkin belum mengenai ini terkait hal ini, tapi mungkin ada beberapa acuan Aca gitu yang udah Aca baca. Takutnya nanti teman-teman kita nih terlalu ngejudge orang-orang tersebut gitu. Itu benar nggak baik gitu, dan itu pastinya berdampak buruk untuk kita, baik itu di pemerintahan ataupun itu di kalangan kuliah kita gitu. Dan nih Aca udah pernah nih dengar baca kata-kata Profesor Mahfud MD yang mana kalau seandainya koruptor tambang itu bisa diberantas di Indonesia, itu kita rakyat Indonesia bisa dapat 30 juta per bulannya tanpa itu harus diberi hutang atau tanggungan gimana, itu hanya diberi. Nah, itulah kesusahan kita di Indonesia ini menurut Aca ini ya, Sinta ya. Kenapa kita masih susah untuk memberantas padahal kita negara hukum gitu loh. Betul banget sih. Dan itulah mungkin Aca harapnya ya kita mahasiswa ini kayak kita harus tanamkan dari diri kita sendiri gitu, kita jauhi perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena nantinya itu akan berdampak ke generasi-generasi selanjutnya seperti itu. Dan kita pun sekarang kena loh gitu. Jadi Aca harapnya
Ya seperti itulah, jangan sampai kita udah tahu nih kalau ini salah. Kalau seandainya nanti kita nggak tahu kan, kita beberapa tahun ke depan ini mau jadi apa. Betul banget. Kalau seandainya Atau kita jadi pejabat kan iya, nggak ada yang tahu kalau kan? seandainya kita jadi pejabat atau yang lain gitu, Aca harapnya kita bisa ini deh, Kayak mencegah menerapkan lah ya, gitu. kayak Iya, mencegah mencegah. juga. Nah, Kita terapkan yang benar-benar aja gitulah, Sinta. Oke, siap. Nah, Sinta juga mau nanya nih, kan Aca bilang dari sekarang tuh kita harus bisa mencegah gitu. Nah, Oke. nah kan kalau ingin mencegah berarti harus dari mahasiswanya dulu kan. Iya. Jadi kayak Aca nih sebagai pemimpin sekarang nih, gimana sih kayak apa sih rencana Aca untuk apa sih kayak memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai bagaimana sih cara agar mereka tuh tidak memiliki jiwa-jiwa korupsi gitu nah untuk kedepannya gitu nah untuk masa depan mereka gitu. Oke, saya jawab ya. Iya. Terkait korupsi ini, dan alhamdulillahnya ya kampus kita Universitas Fordekog ini itu ada mata kuliahnya loh, ada mata kuliahnya pendidikan anti korupsi Iya. gitu. Jadi ya gitulah, datangnya tidak hanya dari kita pribadi harus menerapkan, tapi dari kampus pun itu yayasan dan dosen-dosen kita sudah berpikir sejauh itu gitu. Kalau ini mata kuliahnya sangat penting gitu, dan kami dari BEM pun nanti akan ada yang namanya upgrading tuh ke masing-masing orma. Iya, nanti akan ada dalam waktu dekat juga itu ada juga prokernya untuk menerapkan bagaimana sistem kita di organisasi, bagaimana sistem kita untuk ya seperti itulah ya Mbak ya, yang mana yang benar gitu. Berarti proker-proker BEM sekarang ini kayak memang ini ya kayak sesuai dengan permasalahan yang terjadi sekarang gitu nah jadi kayak Ya, bagus sih gitu nah. ya alhamdulillahnya itu kami evaluasi dari sebelumnya. Jadi yang namanya kita kan udah baik ya Mbak ya. Yang namanya kita pasti ingin jauh lebih baik lagi. Jadi kami evaluasi yang di sebelumnya, kita adakan apa yang rasanya kita masih kurang gitu. Jadi kalau bisa di tahun ini kami ingin membuat kampus kita ini jauh lebih baik gitu. Oke Aca, mungkin pembahasan kita cuma sampai di sini. Nanti kan ada part-part selanjutnya. Kalau sekarang kan kita membahas tentang masih awal dari masa pemimpinan Aca itu masih awal gitu nah. Jadi nanti mungkin ada part selanjutnya kami ngundang Aca lagi. Oke, siap. Mungkin ada pesan dan kesan untuk orang-orang di luar sana, khususnya untuk mahasiswa. Oke, teman-teman, pesannya dari aku, teman-teman jangan takut untuk berorganisasi. Karena apa? Karena di perkuliahan kita tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan di organisasi. Dan kalau saya teman-teman nih bilang organisasi itu susah karena saya nggak bisa nih manage waktunya, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Bagaimana teman-teman bisa memanage waktu teman-teman gitu. Dan ingat, jangan teman-teman merasa teman-teman itu organisasi itu menyebalkan. Itu tidak, itu sangat banyak manfaatnya, benefitnya bagi teman-teman semua gitu. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi saya harap teman-teman bisa jauh berpikir lagi, lebih berpikir kritis lagi ya, lebih luas lagi. Gimana nanti pertemanan di luar itu sangat penting. Iya, sangat penting ya. Ya relasinya gitu. Oke. Terima kasih Aca. Terima kasih ya ngobrol sama Aca. Terima kasih. Oke, kita tutup aja ya Aca ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu obrolan mahasiswa dari saya dan Aca. Mungkin nanti untuk part selanjutnya akan kami tanyakan lagi, tapi tunggu ya teman-teman, harus stay tune. Oke. Baiklah, saya Sinta Oktaviani sebagai host pada sore hari ini dan Aca sebagai narasumber pamit undur diri. Bye bye.